Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Roneta Sahda. Di sini aku ingin menjelaskan tutorial bagaimana menganalisis rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah awalnya kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Aku telah menyiapkan data yang ingin dianalisis, yang mana di sini menggunakan dua perlakuan seperti judul materinya itu, yaitu faktorial, yang mana faktorial itu menggunakan lebih dari satu faktor. Untuk faktor perlakuan pertama di sini ada varietas, untuk faktor perlakuan kedua itu ada nitrogen, yang masing-masingnya itu untuk varietas terdiri dari dua taraf, nitrogen dua taraf, yang mana masing-masing perlakuannya itu nantinya akan diulang sebanyak 5 kali. Dari data yang telah saya sajikan ini, nantinya kita akan pindahkan ke dalam SPSS. Saya memasukkan ke dalam Google Spreadsheet agar memudahkan ketika mempastikannya ke dalam SPSS. Selanjutnya kita akan mengcopy data yang ada dan kita mempastikannya ke dalam SPSS. Dan sebelum kita memasukkan datanya, kita bisa ke bagian variable view, lalu kita akan memberikan nama terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu ada faktor V, istilah untuk varietas, faktor N istilah untuk nitrogen, ulangan dan hasil produksi. Selanjutnya itu ke bagian desimal, untuk faktor V, N, dan ulangan itu kita menggunakan 0 desimal. Sedangkan hasil produksi kita menggunakan 2 desimal. Selanjutnya itu kita memberikan label untuk masing-masing namanya, yang untuk faktor V itu kita beri label varietas jagung, faktor N itu pemupukan nitrogen, ulangan itu kita beri label ulangan perlakuan, dan yang terakhir itu hasil produksi diberi label dengan produksi tanaman jagung dengan satuan dalam kurung kilogram. Selanjutnya itu ada kita berikan value-nya. Untuk faktor V itu ada value pertama diberi label V1, value kedua diberi label V2. Setelah itu bisa oke, kita lanjut ke value untuk faktor N, yang mana value pertama itu diberi label N1 yaitu 10 kg per hektar. Untuk value kedua itu N2 yaitu 50 kg per hektar, lalu bisa oke. Untuk ulangan kita terdiri dari 5 ulangan, yang mana kita value pertama itu diberi label ulangan 1, value kedua itu diberi label ulangan kedua, sampai seterusnya sampai di value kelima diberi label ulangan 5. Setelah semuanya selesai, kita bisa kembali ke variabel ke data view. Di bagian data view ini udah tersajikan data yang ingin kita analisis. Jika kita ingin memunculkan label yang telah kita berikan di bagian variable view, kita bisa klik di bagian value label di sini. Dia akan muncul label-label atau faktor-faktor atau ulangan yang telah kita berikan label sebelumnya. Bisa klik kembali jika kita ingin mengembalikan ke semula. Untuk langkah pertama dalam menganalisis, yang pertama kita bisa pilih bagian analyze, lalu pilih general linear model, univariate. Lalu untuk bagian dependent variable, kita akan mengamati hasil dari penelitian ini, yaitu hasilnya adalah produksi tanaman. Kita bisa masukkan ke bagian dependent. Untuk bagian fix factor, kita masukkan varietas jagung dan pemupukan nitrogen. Untuk ulangan tidak dimasukkan karena kita menggunakan rancangan acak lengkap faktorial. Jika rancangan acak kelompok baru dimasukkan ulangan. Langkah kedua, kita ke bagian model, memilih build terms, lalu masukkan faktor V ini ke bagian model dengan type main effect. Lalu masukkan faktor N dengan type main effects juga ke bagian model, lalu kita mengamati interaksi antara keduanya dengan mengklik shift pada keyboard, lalu klik faktornya, lalu memilih type-nya itu interaction, lalu masukkan ke dalam model. Setelah itu continue. Untuk langkah ketiga itu di bagian post hoc, kita masukkan faktor V dan faktor N ke dalam post hoc test, lalu pilih uji lanjut LSD, 2K, dan run. Continue. Setelah itu kita ke bagian option, lalu pilih descriptive statistik dan homogeneity, lalu continue. Setelah semuanya selesai, kita bisa klik OK, lalu outputnya pun akan muncul sesuai dengan hasil analisis kita. Sip.